Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Ustadz Yusron Yasir SHI selaku Direktur Yayasan Wakaf Nur Hikmah Bekasi, dan yang kami hormati juga Ustadz Ahmad Tirmizi selaku Manajer Diniyah, dan seluruh ustadz dan ustazah sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik sehingga kita dapat berkumpul pada majelis siang hari ini. Dan semoga, tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan sehingga dapat menjadi bekal bagi kita untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah yang berbahagia, apakah berbahagia hari ini? Alhamdulillah ya. Karena hari ini lebaran apa liburan ya? Enaknya ya. Liburan dulu ya, karena kan datangnya liburan baru lebaran ya. Karena bentar lagi liburan ya, tentunya setiap dari kita kalau liburan bahagia ya. Dan apalagi di antara liburan itu ada lebaran ya. Nah, kita yang dari kampung ini akan mudik ke kampung halaman, bertemu kerabat ya. Dan yang enggak punya kampung berarti kegiatannya ngapain? Enggak mudik. Oh ya, tetap di sini berarti ya. Ya. Jadi ya semoga baik yang mudik maupun yang tetap di sini semuanya tetap merasa bahagia. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pada siang hari ini adalah tentang puasa dan kesolehan sosial. Jika itu membahas tentang puasa, tentu Ustadz dan Ustadzah sekalian sudah memahami betul ya bagaimana itu puasa ya, bagaimana cara menjalankannya ya. Lalu kemudian apa saja keutamaannya dan apa tujuan dilaksanakannya ibadah puasa. Tetapi jarang sekali yang menyinggung tentang kesolehan sosial. Malah sebagian orang mungkin ada yang mengatakan bahwa ngapain kita belajar tentang kesolehan sosial? Toh masih ada materi-materi tentang ibadah yang lain yang lebih besar, yang lebih penting daripada masalah ini ya. Oleh karena itu di sini kami merasa penting untuk membahas terkait dengan kesolehan sosial, dan saya akan menekankan pada hal tersebut ya. Nah, selama kita membahas atau berbicara tentang agama, tentang ibadah, maka hal tersebut akan identik dengan sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Sedikit dari kita yang membahas tentang hal-hal di luar tersebut, dan itu merupakan bagian dari agama, betul ya, itu merupakan bagian dari agama dan sangat penting. Tetapi menyempitkan pemahaman tentang Islam hanya pada ibadah-ibadah tersebut itu sama saja seperti membonsai Islam atau mengkerdilkan Islam ya. Padahal Islam itu adalah agama yang membahas
yang pembahasannya itu sangat luas ya, dan pengamalannya juga sangat luas, mencakup kehidupan individu dan sosial seseorang. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis ya, yang mungkin sudah sering kita dengar, namun perlu untuk diulang-ulang supaya kita memahami, supaya kita bisa lebih memahami ya, lebih menggambarkan bagaimana berbahayanya jika kita timpang ya dalam memahami agama Islam. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad yang berbunyi An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang lapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanata taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasdiqu. Wahai Rasul, kami kenal seorang wanita, fulana. Fulana itu siapa? Wanita ya, wanita. Tidak disebutkan namanya, tapi di sini disebut sebagai wanita. Kita sebut saja wanita A ya. Nah, si fulana ini dia rajin sholat malam. Dia juga rajin berpuasa ketika siang hari, mengerjakan kebaikan dan bersedekah. Masya Allah ya, jadi wanita ini wanita yang rajin beribadah. Tetapi dilanjutkan, nah ternyata ada kekurangannya, yaitu waqudi jironaha bilisaniha ya. Tetapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya ya. Atau dalam redaksi lain, bilisaniha ini diganti dengan salito ya, yaitu omongannya pedas, omongannya menyakitkan. Jadi ada seorang wanita yang soleh, yang ibadahnya itu baik ya. Di sini yang disebutkan itu adalah ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Maka kira-kira ibadah wajibnya sudah dilaksanakan apa belum? Kira-kira aja. Sudah ya, karena di sini ditekankan di ibadah-ibadah sunnahnya. Ya, ada wanita rajin beribadah, tapi dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya, maka apa yang terjadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kebaikan padanya. Ya, masih ada yang lebih parah lagi di lanjutannya, yaitu dia min ahlin nar. Wanita ini calon penghuni neraka. Jadi ini tuh disebutkan di sini ada wanita yang dia itu rajin beribadah, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka di sini disebutkan tidak ada kebaikan padanya. Bahkan disebutkan juga di sini bahwa dia ini adalah calon penghuni neraka. Ya. Walaupun yang di hadis ini disebutkan sebagai fulanah, tapi ini juga masuk ke laki-laki juga ya. Jadi ada nggak di sini ustadz sekalian yang omongannya pedes? Ada nggak? Atau pernah menjumpai laki-laki yang biasanya itu mungkin lambenya lemes apa ya? Atau ada istilah lain? Iya mungkin ini enggak ya? Atau ada istilah lain mungkin yang bisa menggambarkan karakter orang yang memiliki lisan yang menyakiti perasaan saudaranya? Apa kira-kira? Enggak ada ya? Oke, nggak tahu karena mungkin kita bukan salah satu dari orang tersebut ya. Oke, kemudian jadi di sini bayangkan ya, si wanita ini sudah rajin beribadah, tetapi ternyata sia-sia hanya karena dia sering menyakiti tetangganya. Ini tetangganya ya. Apalagi kalau misalkan tetangganya ini kita ganti dengan orang yang lebih dekat dengan kita, misalkan ibu ya, atau istri, atau suami, atau anak gitu ya. Maka lebih parah mana ketika kita menyakiti tetangga dengan menyakiti orang yang terdekat kita, keluarga? Lebih parah yang mana? Kira-kira keluarga ya. Jadi semoga kita bisa menjaga lisan kita sehingga tidak menyakiti orang-orang terdekat kita ya.
bukan hanya lisan tapi juga anggota tubuh lainnya. Nah, berkaitan dengan hal-hal tersebut, lalu siapa saja yang perlu untuk kita berbuat baik kepadanya? Ya. Jawabannya adalah semua, ya, karena Islam itu datang sebagai rahmatan lil alamin, sehingga kita perlu berbuat baik kepada seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini, ya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Tetapi mungkin ada kriteria atau skala prioritas yang perlu kita dahulukan, yaitu apa? Yaitu adalah hal-hal yang dekat dengan kita, ya. Semakin seseorang itu dekat dengan kita, maka semakin besar hak mereka untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Semakin besar kewajiban kita untuk berbuat baik kepadanya. Mungkin ada 3 hal yang perlu untuk kita lakukan supaya interaksi sosial yang baik, ya, atau kesalehan sosial ini dapat terwujud. Yang pertama adalah memilih pergaulan dan atau tetangga yang baik, yang soleh, ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arba'u minas sa'adah." 4 perkara yang termasuk ke dalam kebahagiaan. Almar'atus sholihah, istri yang solihah atau wanita yang solihah. Wal maskanul wasi', rumah yang luas. Wal jarus sholih, teman atau tetangga yang solih. Wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Di sini disebutkan wal jarus sholih, artinya tetangga yang solih. Jadi yang pertama supaya kita bisa menjadi soleh adalah dengan mencari lingkungan yang terdapat orang-orang soleh di dalamnya. Ya. Alhamdulillah kita berada di lingkungan Nur Hikmah, ya, yang insya Allah soleh dan solihah, ya, dan menjadi wajib bagi kita untuk menjaga hubungan baik di antara kita. Terus kemudian di sini juga disebutkan sebagai istri yang solihah, ya. Di sini disebutnya istri solihah. Istri solihah itu kan teman hidup, ya. Bukan istri yang cantik, bukan yang kaya, tapi yang solihah. Dan semoga yang sudah punya istri dijadikan istrinya sebagai istri yang solihah, ya. Yang belum punya semoga dipertemukan di waktu yang tepat. Oke, selanjutnya yang nomor 2 yaitu mencintai saudara kita atau tetangga kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri, ya. Kira-kira mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri itu susah apa gampang? Susah apa gampang? Gampang untuk diucapkan, ya. Tapi insya Allah kita semoga bisa melakukannya, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 45 dan Bukhari nomor 13 disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu abdun, tidak beriman seorang hamba, hatta yuhibba lijarihi, sampai ia mencintai tetangganya. Dalam riwayat lain, auli akhihi, atau saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Di hadis ini diawali dengan sumpah, ya, walladzi nafsi biyadihi, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya. Sumpah ini biasanya menunjukkan apa? Hal yang besar, ya, hal yang besar, sebuah kesungguhan. Nah, kira-kira kalau misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda tanpa didahului dengan sumpah, kita percaya nggak? Percaya nggak? Percaya, ya. Apalagi yang didahului dengan sumpah, ya, menandakan bahwa hal setelahnya itu adalah hal yang besar, ya. Nah, kemudian efek dari kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri itu apa? Maka akan muncul sebuah perilaku yang baik, ucapan yang baik, ya, yang saling timpal balik, ya, positif. Ya, sebagai contoh, misalkan saya senang ketika saya diberi ucapan yang baik oleh saudara, misalkan oleh saudara Irfan, ya, karena kita satu rumah, ya. Jadi misalkan saudara Irfan ini dia memberikan ucapan yang baik, gitu, ya, apresiasi, ajakan, nasihat, gitu, ya. Terus saya suka, maka saya juga memiliki keinginan untuk memberikan hal yang sama kepada saudara saya. Atau juga misalkan
Ustadz Fatah ya, beliau suka ketika memiliki kendaraan, maka beliau membantu saudaranya yang belum memiliki kendaraan untuk segera memiliki kendaraan. Jadi ketika cinta kita mencintai diri saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri, itu akan muncul rasa akan muncul tenggang rasa ya. Jadi apa yang kita cintai, kita juga berharap itu muncul pada saudara kita. Yang ketiga, yaitu tidak mengganggu tetangga. Setelah kita memilih tetangga yang baik, ya, terus kemudian mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri sendiri, selanjutnya adalah tidak mengganggu mereka, tidak membuat mereka merasa tidak aman, terancam diteror entah dengan lisan kita, tangan kita, kaki kita maupun dengan prasangka kita. Ya, karena kadang orang yang berprasangka baik ataupun berprasangka buruk itu biasanya kelihatan dari raut wajahnya ya. Ya walaupun kita harus tetap husnuzon ya, apapun kondisinya kita harus tetap berprasangka baik. Tetapi kadang tetap ada rasa-rasa kayak nggak enak gitu. Tapi jadi sebisa mungkin kita memberikan sebuah rasa aman ya, rasa nyaman kepada saudara kita yang ada di sekitar kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'tijarahu. Janganlah dia mengganggu tetangganya. Ya, dari kedua hadis di atas ya, itu selalu dikaitkan dengan keimanan. Artinya interaksi sosial yang kita lakukan sehari-hari ini ternyata sangat kuat kaitannya dengan keimanan kita. Semakin besar keimanan seseorang, semakin kuat keimanan seseorang, maka akan semakin baik perilakunya, ya, akan semakin baik interaksinya dengan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, marilah kita mengaplikasikan ya tiga poin-poin tadi. Yang pertama adalah memilih teman yang soleh ya, lalu kemudian mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri sendiri, dan menghindarkan mereka dari kejelekan kita ya, menghindarkan mereka dari bahaya. Maka dengan ketiga poin tadi harapannya akan muncul sebuah interaksi sosial yang baik ya, akan muncul kesolihan sosial di mana akan tercermin dalam perilaku-perilaku sehari-hari seperti tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa ya, saling menghargai, tenggang rasa, berempati, memperhatikan situasi sosial masyarakat dan lain sebagainya. Ya, sebagai contoh, ketika kita sudah melaksanakan ibadah itu mungkin belum cukup untuk dikatakan sebagai solih sosial adalah ketika kita menunaikan zakat ya. Ketika kita menunaikan zakat itu kan berarti kita sudah melaksanakan ibadah yang memang wajib kita laksanakan ya, dan itu adalah hal yang wajib. Tapi kemudian apakah kita memikirkan tetangga kita misalnya ya, ketika mereka mendapatkan zakat, kemudian apakah kita memikirkan juga kira-kira mereka makan pakai lauk apa ya? Terus atau kira-kira beras zakat ini cukup untuk waktu 1 bulan enggak ya? Karena kan ada juga orang-orang yang kerjanya itu harian ya, harian. Jadi ketika liburan puasa menjelang Lebaran itu mereka tidak mendapatkan uang sama sekali ya. Oleh karena itu kita wajib memikirkan saudara-saudara kita ya, lebih dari apa yang diwajibkan ya. Dan semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudara-saudara kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.